Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Nippur. Mesopotamia adalah salah satu tempat dengan peradaban paling tua. Lokasinya terletak di Irak Selatan antara kota Baghdad dan Basra. Di sini terdapat kota Nippur yang berdiri antara 5000 hingga 800 Masehi, lebih lama dari kota-kota sekitarnya. Nippur salah satunya menjadi rumah bagi bangsa Sumeria kuno, orang-orang yang bermukim di selatan Mesopotamia. Bangsa Sumeria terdiri dari beberapa kota seperti Nippur, yang masing-masing memiliki rajanya sendiri. Kota tersebut dinamakan Tanah Para Raja yang Beradab, karena politik adalah bagian penting dari budaya Sumeria. Bangsa Sumeria dikenal karena inovasi dan kemampuan mereka untuk merancang dan membangun item atau konsep baru. Secara khusus, mereka dikenal untuk memberi nilai pada hari, jam, dan menit, dengan membagi siang dan malam menjadi 12 jam masing-masing, 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik. Mereka juga mengembangkan beberapa sekolah dan gedung pemerintah pertama dalam sejarah, dengan beberapa arsitektur luar biasa mereka masih ada sampai sekarang. Selain inovasi mereka, narasi asli banjir menurut Alkitab berasal dari wilayah ini. Sumeria adalah peradaban yang sangat maju, dan Nippur adalah bagian penting darinya. Dalam sejarahnya, Nippur dikenal sebagai kota suci keagamaan bukan kota politik. Masyarakat jarang terlibat dalam peristiwa politik seperti halnya kota-kota kuno lainnya. Nippur malah dikenal sebagai kota suci sebagai rumah bagi Dewa Enlil, dewa Mesopotamia karena kekuatannya atas udara, angin, bumi, dan badai. Sebagai kota suci, Nippur lolos dari kerusakan ketika perang terjadi karena kota ini masih dihormati sebagai tempat suci. Orang-orang sangat ketakutan akan murka para dewa jika berani menghancurkan kota ini sehingga tetap terlindungi dari kehancuran. Meski bukan kota politik, Nippur memainkan peran penting dalam politik Mesopotamia karena statusnya sebagai kota suci. Raja-raja di kota-kota sekitar sering meminta pengakuan Enlil, dengan datang ke kuil yang disebut Ekor. Mereka membawa imbalan berupa tanah, batu mulia, dan barang-barang untuk penduduk. Bahkan setelah perang, langkah pertama seorang raja seringkali adalah membawa barang-barang didapat untuk dikorbankan kepada Enlil dan dewa-dewa lain sebagai rasa terima kasih atas perlindungan. Sumbangan yang melimpah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kekayaan dan kesuksesan Nippur dari waktu ke waktu. Agama adalah aspek sentral dari semua peradaban Sumeria dan Mesopotamia. Agama mempengaruhi keputusan politik, pemimpin pemerintahan, kurikulum sekolah, dan semua struktur sosial. Bangsa Sumeria percaya bahwa para dewa telah mengubah kekacauan untuk menciptakan bumi, dan bahwa untuk terus hidup di bumi mereka harus bekerja bersama para dewa untuk menjaga ketertiban itu. Meskipun ada fokus yang kuat pada bakat dan keterampilan individu yang dapat digunakan untuk membantu para dewa, orang Sumeria memiliki rasa kebersamaan yang kuat, bersatu sebagai komunitas untuk melayani para dewa sebagai imbalan atas keberadaan mereka. Enlil adalah dewa utama di antara bangsa Sumeria dan dewa yang terutama disembah di kota Nippur. Ia dikenal karena hubungannya dengan udara, angin, bumi, dan badai, serta tempat ibadahnya di tengah Nippur. Pemujanya akan mengunjungi kuil Ekor, yang diterjemahkan menjadi rumah gunung. Kuil ini dikenal sebagai pertemuan para dewa di Nippur dan merupakan bangunan paling suci dan dihormati di seluruh Sumeria kuno. Diyakini bahwa Enlil telah membangun kuil untuk dirinya sendiri sebagai penghubung antara langit dan bumi. Sepanjang sejarahnya, kota Nippur mengalami banyak musim, baik kejatuhan maupun regenerasi. Hal ini dibuktikan dengan sisa artefak dan arsitektur di wilayah tersebut. Beberapa batu bata yang diawetkan menunjukkan simbol pemerintahan yang berbeda dari waktu ke waktu. Dinasti Ur, di bawah Ur-Nammu, secara khusus membantu membangun kembali Nippur dengan membangun kembali tembok kota, kuil, dan bahkan kanal. Sebaliknya di bawah pemerintahan Hammurabi, kuil Enlil sebagian besar dibiarkan terbengkalai. Orang Babilonia telah menjadikan Babel sebagai pusat keagamaan baru di wilayah tersebut dan telah mengaitkan cerita Enlil dengan Marduk. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, Ekor mendapat perhatian lebih, ketika beberapa orang Babilonia mulai menyembah Enlil lagi dan mereka memutuskan untuk mengubah kuil Ekor menjadi benteng.
Dinding raksasa dibangun di sekitar candi untuk melindunginya, dan terpelihara dengan baik sampai sekitar tahun 250 Masehi. Pada titik ini, wilayah itu diambil alih oleh Sasanid dan dibiarkan tanpa terurus. Namun demikian kota Nippur masih dihuni selama beberapa ratus tahun ke depan. Ahli geografi Muslim awal membuat catatan tentang wilayah tersebut, meskipun penyebutan mereka tentang Nippur menurun sekitar tahun 800 Masehi. Sejak saat itu diperkirakan penduduk kota menjadi berkurang. Meskipun kadang-kadang masih digunakan untuk tujuan keagamaan, kota ini sepenuhnya ditinggalkan pada abad ke-13 Masehi. Bahkan setelah ditinggalkan, banyak kota setempat masih mengakui reruntuhan itu sebagai situs suci yang dulunya penuh kemegahan. Meskipun Nippur sekarang menjadi situs reruntuhan kuno, masih menarik untuk melihat beberapa bangunan yang masih berdiri di sana. Secara khusus, Kuil Enlil, Ekur, masih berdiri dan dapat dilihat oleh mereka yang berkunjung. Pada 1900-an situs ini Nippur digali lebih dari 19 kali oleh para arkeolog. Penggalian untuk menemukan lebih banyak tentang budaya Mesopotamia, khususnya di bidang kedokteran dan teknologi. Mereka juga merenovasi pada beberapa bangunan yang ada di Nippur untuk mencegah kelapukan. Restorasi kota Nippur bisa dilakukan terutama jika telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.